Kalau vonis terhadap Nadiem layak nggak layak, kan kita nggak ngikutin itu persidangannya. Artinya kita tidak sebagai baik pengacara maupun jaksa di situ kan. Jadi yang tahu kan mereka substansi dari isi persidangannya termasuk bukti-buktinya. Tapi yang nyatanya dia divonis bersalah. Bersalah dihukum 10 tahun. Artinya majelis hakim sudah melihat ini ada kesalahan yang dibuat oleh Nadiem gitu. Kesalahan apa? Ya tentunya karena perkaranya korupsi, kesalahan melakukan korupsi begitu. Nah, walaupun ada satu hakim yang menentang keputusan bersama majelis kan begitu kan. Tapi ya kita ikutin aja apa yang diputus oleh majelis hakim. Ya bersalah ya bersalah. Hanya saja ketika diputus bersalah dengan hukumannya, Nadiem tampaknya mengajukan banding. Jadi urusan belum selesai. Nah, kita hanya bisa menganalisa Nadiem ini bersalah penuh apa tidak setelah putusan inkrah, yaitu kemungkinan besar di wilayah kasasi gitu. Jadi kalau di kasasi nanti misalnya Nadiem dianggap bersalah, ya bersalahlah dia. Berdasarkan apa? Berdasarkan hukum begitu. Apa yang berdasarkan hukum? Yaitu bukti-bukti, fakta-fakta, saksi-saksi diuji di persidangan, disimpulkan bersalah, tapi dia bersalah. Tapi untuk sementara memang dia di pengadilan negeri korupsi diputus bersalah, ya sudah dia bersalah begitu kan. Jadi kita tidak melihat substansinya lagi, tapi kita lihat bahwasanya hakim memutuskan Nadiem Makarim bersalah. Nah, sekarang apakah hukuman 10 tahun itu rasional atau pas? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena pada umumnya sebenarnya orang yang melakukan korupsi itu sebenarnya wajib dihukum 20 tahun penjara sebenarnya, supaya orang lain tidak meniru begitu. Tapi karena dihukum 10 tahun ya berarti kan masih wilayah-wilayah tengah ya begitu. Jadi itu yang sedang berjalan sekarang ini. Tapi sekarang ini karena Nadiem mengajukan banding, ya berarti kita anggap belum putus ini secara inkrahnya begitu. Tapi mungkin abang lihat dari apa yang dilakukan Nadiem kan juga dia membantu supaya sekolah-sekolah pelosok itu punya laptop. Ya, kalau punya laptop kan bisa pakai laptop apa aja. Cuman kan ini kan ketika dikunci dengan satu produk, yang kemudian produk ini ternyata di wilayah-wilayah 3T nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena produk ini hanya bisa dipakai kalau ada sinyal-sinyal internet begitu, jaringan-jaringan. Nah, di wilayah 3T kemarin-kemarin itu kan belum ada jaringan-jaringan itu. Jadi itu pun dibeli nggak bisa dipakai karena produk ini nggak bisa dipakai tanpa fasilitas jejaring internet gitu. Karena produk ini harus dipakai dengan itu, akhirnya di wilayah 3T nggak bisa dipakai karena jaringan internetnya belum ada, sinyal-sinyal belum ada gitu. Berarti ini dalam kata lain produk yang dipaksakan masuk ya oleh Nadiem yang sebagai nah itu bukan kata kita, tapi kata yang nanya dipaksakan masuk, betul sekali. Menggunakan Produk ini kan? Iya, jadi kan sementara kan putusan begitu, barang siapa karena menggunakan kekuasaan dan kewenangannya menyebabkan terjadinya pemaksaan atau bisa dibilang pemaksaan memakai satu produk yang belum tentu bisa layak pakai untuk keseluruhannya, sehingga oleh karenanya dianggap bersalah. Oleh siapa? Oleh pikiran kita masing-masing. Tapi menurut aku ini nanti memperoleh keuntungan ya sih. Kalau keuntungan itu relatif, bahkan orang nggak dapat keuntungan, iya, orang nggak dapat materi pun kadang-kadang salah ngambil putusan juga dianggap melakukan korupsi kan begitu. Barang siapa karena kewenangannya menyebabkan memberikan keuntungan bagi orang lain kan begitu. Gitu, memberikan keuntungan diri sendiri atau bagi orang lain saja kan begitu. Nah, ini salah satunya Pak Nadiem ini begitu. Yang dianggap begitu oleh apa? Oleh majelis hakim, bukan oleh kita. Kalau kita kan tinggal dengar apa kata putusan majelis hakim. Iya. Tapi menurut abang bandingnya ini gimana prediksi abang? Ya, bandingnya kan tinggal ngikutin apa yang biasanya terjadi pengadilan negeri kan kebanyakan. Kan analisanya kan begitu, sama aja. Berkemungkinan besar tetap dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Dikuatkan. Iya. Lebih apa maksudnya? Putusannya mungkin tetap, tapi dikuatkan oleh majelis pengadilan tinggi. Oh. Berkurangnya kira-kira bang Satya? Ini biasanya korupsi nggak ada yang berkurang, malah bertambah. Oh gitu. Kalau banding korupsi biasanya bertambah. Hah? Seharusnya begitu. Tapi kan manusia kan namanya usaha kan, siapa tahu lolos kan begitu. Ada tapi pernah. Pernah. Yang berkurang lah. Pernah. Ya, itu Ada. makanya diusahakan. Oke.